Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira, apa kabar? Semoga dalam kebaikan dan kesehatan selalu ya. Sajam Dialog Interaktif sudah kembali hadir menemani ruang dengar Anda sampai jam 2 nanti. Dan tentunya di edisi Senin 27 Juni 2022 kita sudah kedatangan narasumber yang akan membahas soal tema kerja cepat, kerja hebat, berantas narkoba di Indonesia. Dan bagi Pesona Inspira yang akan menyimak talk show juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS WhatsApp kami 0823 2383 9996. Dan tentunya di sini sudah ada keempat narasumber yang akan saya sapa dulu. Tentunya sudah hadir di studio Radio Pesona akan memberikan informasi kepada Pesona Inspira tentang apa sih itu narkoba dan lain sebagainya. Selamat siang, ada Bapak itu Suton SH selaku Kaur Bin Opsnal Satres Narkoba Polres Wonosobo. Selamat siang Bapak Sultan, apa kabar? Selamat siang Mbak, kabar baik Alhamdulillah. Gimana Pak, sehat ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke ya. Dan tentunya yang kedua, di sebelahnya Pak Tono ada Bribtu Tia Rahayu SH selaku Bamin Satres Narkoba Polres Wonosobo. Assalamualaikum Bribtu Tia, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik sekali. Alhamdulillah, baik sekali, segar sekali dan cantik sekali kita ya. Oke, yang ketiga di sini ada Ketua Kalpa nih tahun 2022, ada Mbak Nadia Ayu Wardani. Selamat siang Mbak Nadia Ayu Wardani. Panggilannya siapa nih? Panggilannya Nadia aja. Nadia aja. Oke, apa kabar Nadia? Alhamdulillah sehat. Oke, dan selanjutnya yang keempat adalah Ketua Kalpa tahun 2019. Sepertinya kita sudah tidak asing lagi, sudah sering bertemu. Mbak Anissa, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Mbak. Kabar baik, semoga semuanya dalam kesehatan selalu juga ya. Kali ini kita akan bahas kembali nih soal kerja cepat, kerja hebat, berantas narkoba di Indonesia. Namun sebelumnya, kemarin di tanggal 26 Juni 2022 diperingati sebagai Hari Anti Narkoba. Betul Mbak Nadia? Ya betul sekali. Oke, jadi melewat peringatan Hari Anti Narkoba ini harapannya ya semoga bisa memberantas narkoba yang ada di Indonesia, utamanya di kota kita Wonosobo. Namun sebelumnya mungkin Pesona Inspira di rumah tadi Eka nyebut kapa. Ini mungkin penasaran nih dengan apa yang namanya kapa, apa itu kapa, apa hubungannya dengan narkoba. Oke, akan saya ke Mbak Anissa atau Mbak Nadia dulu nih, silakan. Sebenarnya untuk kapa sendiri ini apa Mbak Nadia? Silakan bisa dijelaskan. Oke ya, jadi KAPA itu apa? KAPA itu merupakan komunitas yang beranggotakan pelajar SMP dan SMA atau sederajat di Kabupaten Wonosobo yang berperan penting dalam membantu pemerintah dalam mensukseskan program P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Oke, jadi Mbak Nadia selaku Ketua KAPA tahun 2022 ini ya? Iya betul. Ini udah ikut anggota KAPA ini sejak kapan nih Mbak? Sejak kelas 7 SMP. Kelas 7 SMP dan sekarang kelas? Sekarang udah kelas 11. Kelas 11, oke, waduh aktif gitu ya dari tahun 2000 berapa berarti? 2019. Oke, jadi memang kenapa sih Mbak ada keinginan ikut KAPA itu dari dalam hati sendiri atau memang lihat teman-teman dari lingkungan sekitar atau apa nih? Yang pertama karena lihat teman-teman ya pada aktif kegiatan, terus jadi kepo, pengen tahu pada ikut kegiatan apa sih, terus juga untuk ajang mencari teman ya, untuk menambah relasi juga. Selain itu juga biar bisa jadi pribadi yang lebih bermanfaat aja untuk orang lain. Oke, keren sekali sih. Dan semoga nanti di tahun berikutnya KAPA 2023-2024 ya bisa mencari orang-orang, anak-anak yang seperti Mbak Nadia dan kawan-kawan gitu ya. Oke, selanjutnya tadi disebut adalah salah satu program pemerintah yang juga berperan untuk mensukseskan program P4GN ya, itu ada pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mbak Nadia tentang P4GN? Oke, jadi P4GN itu memiliki tujuan yaitu untuk memberdayakan segenap potensi yang ada di lapisan masyarakat agar secara sadar dapat melakukan gerakan untuk menentang dan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oke, kita lagi-lagi ngomong soal narkoba karena kalau memang soal narkoba nggak ada habisnya gitu ya, akan selalu menjadi permasalahan, apalagi untuk di Indonesia sendiri kita tahu bahwa peredaran narkoba ya sebegitu kencangnya lah. Dan kalau menurut
Mbak Nadia sendiri selaku anggota kapal pasti sudah tidak asing dengan yang namanya narkoba dan teman-temannya gitu ya. Mungkin bisa dijabarkan atau mungkin bisa dijelaskan silakan tentang narkoba sendiri itu Mbak Nadia. Oke, nah narkoba atau narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Nah, instrumennya ini ada di Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan maupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran dan menyebabkan kecanduan. Nah, obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan, Kak. Oke, jadi memang sebenarnya bahaya gitu ya. Mungkin boleh digunakan tapi hanya untuk obat-obatan tertentu dalam bidang medis saja gitu ya. Tapi untuk dikonsumsi memang nggak boleh ya? Iya, untuk disalahgunakan. Disalahgunakan nggak boleh. Oke, seperti itu. Kemudian mungkin bisa dijelaskan untuk jenis-jenis narkoba. Mungkin Pesona Inspira di rumah pengen tahu lebih lanjut nih tentang jenis-jenis narkoba itu apa aja gitu. Nah, narkotika sendiri ini ada 3 golongan. Golongan yang pertama itu merupakan narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Nah, narkotika golongan kedua yaitu narkotika yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis dan beberapa di antaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi menimbulkan ketergantungan, Kak. Kemudian yang terakhir, narkotika golongan ketiga yaitu narkotika yang memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Oke, jadi memang ada jenis-jenisnya ya. Mungkin bisa bisa dipahami untuk Pesona Inspira di rumah. Ada golongan 1, golongan 2, dan juga golongan 3. Jadi sebenarnya bisa digunakan untuk pengobatan ya Mbak Nadia ya. Jadi memang sebenarnya berguna tapi bukan hal negatif penggunaannya seperti itu ya. Oke, baik, kemudian kita masih ngomong-ngomong soal narkoba, soal kapa juga yang memang sangat erat kaitannya nih Pesona Inspira. Mungkin bagi Pesona Inspira di rumah nih yang mau kirim pertanyaan kepada kami juga boleh banget. Kemudian kita tahu ya bahwa dampak penyalahan narkoba ini memang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian mungkin dari Mbak Nadia mungkin bisa dijelaskan nih selaku anggota KAPA mungkin sudah banyak belajar tentang narkoba dan teman-temannya. Ini sebenarnya kalau untuk mengkonsumsi narkoba ada dampak dari penyalahgunaannya tuh apa aja nih Mbak Nadia? Silakan. Nah, banyak banget ya dampak dari penyalahgunaan narkoba. Salah satunya itu ada dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan atau tubuh bisa kekurangan cairan. Nah, jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada otak, Kak. Lalu yang kedua juga dapat menimbulkan halusinasi. Nah, halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh penggunaan narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebihan juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan apabila pemakaiannya berlangsung lama. Bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan yang terus-menerus. Kemudian yang ketiga dapat menyebabkan menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus justru membuat si pemakai tidur terus-menerus dan tidak bangun-bangun. Kemudian yang keempat juga dapat mengalami gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga terus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Nah, yang terakhir dampak yang paling berbahaya yaitu kematian.
si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau juga dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Nah, inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika. Nyawa bisa jadi taruhannya, Kak. Oke, jadi memang bahaya banget ya. Iya, Kalau betul. dari Mbak Nadia sendiri nih selaku anggota KAPA, tentunya ini kenapa sih para pecandu narkoba tuh mereka tuh sampai mau terjun mengkonsumsi narkoba tuh mungkin ada beberapa penyebab gitu ya. Ini mungkin kalau dari Mbak Nadia sendiri ini punya gambaran seperti apa sih, kenapa sih orang mau sampai mengkonsumsi narkoba gitu Mbak Nadia? Oke, biasanya sih orang-orang yang mengkonsumsi narkoba itu untuk apa ya? Untuk merilekskan diri gitu. Seperti orang-orang yang punya masalah, stres, depresi, biasanya mereka mencari pelampiasan biar hidupnya lebih tenang, biar lupa sama masalah-masalah dunianya. Jadi mereka mengkonsumsi sabu-sabu dan sebagainya tadi itu. Oke, jadi memang kalau kita lihat para penikmat narkoba ini adalah mereka yang kayak misal artis yang punya masalah dengan haters banyak ya. Tentunya mereka yang punya masalah dan ingin melupakan itu semua. Iya, Salah satu jalannya adalah lewat narkoba yang bukan merupakan jalan halal gitu ya. Oke. Kemudian kalau untuk dari Mbak Nadia sendiri selaku mungkin ingin juga mempromosikan pengalamannya di organisasi KAPA, ini ada ajakan apa sih untuk teman-teman di luar sana, para pemuda yang tentunya mereka masih dalam tahap coba-coba, mereka masih dalam tahap penasaran agar jangan sampai terjerumus ke dalam narkoba gitu. Oke, khususnya buat para pelajar dan generasi muda ya, anak-anak generasi milenial yang biasanya sering stres atau depresi atau punya masalah dengan orang tua, sebaiknya itu dilampiaskan dengan hal-hal yang positif. Atau bisa juga curhat ke teman atau lari ke psikolog, atau bisa juga melampiaskan masalah-masalah itu dengan kegiatan yang positif, kayak mungkin beribadah, lebih rajin beribadah, atau mengikuti organisasi seperti KAPA, dan bisa berkumpul bersama teman-teman juga. Itu mungkin bisa lebih baik daripada harus lari ke jalan yang salah seperti mengkonsumsi narkoba itu tadi. Nah, betul banget sih itu. Mungkin bisa menjadi motivasi juga bagi para Pesona Inspira di rumah yang punya masalah nih, jangan sampai lari-lari ke narkoba, karena mungkin selain dilarang pemerintah, bahayanya juga sangat fatal untuk tubuh kita. Karena gitu ya. bahayanya itu nanti bakal kena ke diri sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, itu dia. Jadi kalau mengkonsumsi ya sama dengan merusak kesehatan kita. Iya, gitu betul. Ya. Oke. Kemudian kita beralih ke Mbak Anissa nih. Ini kita sudah beberapa kali bertemu, masih aktif Mbak Anissa di KAPA Wonosobo. Iya, alhamdulillah masih membersamai teman-teman yang lain. Oke, kalau untuk saat ini sudah lengser jabatan sepertinya. Kemudian kalau untuk saat ini aktivitasnya ngapain aja nih di KAPA? Sekarang aktivitasnya yang mendampingi, membersamai. Jika teman-teman KAPA ada kegiatan, saya lagi nggak ada kegiatan, saya membersamai teman-teman yang lain. Oke, jadi masih belum pengen lepas tangan dari KAPA Wonosobo gitu ya? Iya. Oke, kemudian tadi kita sudah bahas nih sama Mbak Nadia soal apa itu narkoba, sampai contoh-contohnya, jenis-jenisnya, sampai dampak penyalahgunaan narkoba itu sangat berbahaya untuk tubuh. Kemudian ada ciri-ciri khusus nggak sih Mbak Anissa kalau orang itu wah dia pecandu narkoba nih, wah dia pasti konsumsi narkoba? Ini mungkin di KAPA Wonosobo sudah sedikit dijelaskan materi tentang hal tersebut, mungkin bisa disampaikan, silakan. Oh iya, jadi gejala fisik yang dialami oleh pecandu narkoba yaitu salah satunya mata merah dan pupil mata yang mengecil atau membesar, perubahan pola makan atau pola tidur, penurunan atau peningkatan berat badan yang drastis dalam waktu yang singkat, sering kelelahan atau justru sangat bertenaga dan tidak bisa diam, jadi hiperaktif gitu ya Mbak. Sulit atau tidak bisa tidur, insomnia gitu, biasanya terus overthinking, perubahan pada penampilan fisik atau ketidakpedulian terhadap penampilan, sering mimisan, batuk yang tidak kunjung sembuh, dan mengalami kejang tanpa adanya riwayat epilepsi, begitu. Oke, jadi apakah kalau udah misal di sekitar kita nih, wah ada orang nih dengan ciri-cirinya kayak gini, kita harus lapor kemana nih Mbak Anissa seperti itu? Oh iya, kan kita sudah ada bidang yang menangani. Contohnya seperti yang saat ini juga menjadi narasumber, ada dari Sat Narkoba Polres Wonosobo, bisa diadukan ke sana. Nah, nanti dari beliau-beliau yang bisa meninjau langsung
si orang tersebut nanti dilakukan pemeriksaan apakah benar orang itu mengkonsumsi narkoba ataupun tidak, begitu Mbak. Oke, jadi tetap diselidiki dulu seperti apa mungkin harus diintip dulu apakah kebiasaannya nanti akan seperti apa gitu ya. Iya. Oke. Kemarin nih Mbak Anissa di Wonosobo ini ada beberapa kasus. Ya, kita tahu bahwa ada orang yang menyalahgunakan gitu ya. Ini terjadi pada 2 kasus di Wonosobo baru-baru ini yang mungkin langsung ditangani oleh Polres Wonosobo. Ini mungkin kalau dari Mbak Anissa sendiri nih melihat hal tersebut mungkin kayak semacam dijadikan ya salah satu pendapatan ataupun mungkin dijadikan salah satu momen untuk mendapatkan keuntungan. Ini kalau tanggapannya Mbak Anissa sendiri gimana? Kalau tanggapan saya sendiri, yang namanya orang mencari rezeki itu kan jalannya sangat banyak sekali ya Mbak. Memang perdagangan itu menjadi salah satu jalan untuk yang apalagi dengan menjual narkotika yang jualnya mungkin mudah tapi untungnya banyak sekali. Nah, tapi jangan menjual hal-hal barang-barang haram tersebut. Lebih baik bekerja atau mencari barang yang bisa diperjualbelikan itu jangan yang haram, karena mungkin ketika awal mereka menjual belum ketahuan ya mereka menikmati, wah jualannya seperti ini dapat untungnya banyak banget gitu, nggak harus capek-capek, nggak harus apa. Tapi ketika memang sudah waktunya dan ketahuan kan malah mereka jadi tertangkap, terus mereka malah tidak bisa mencari uang lagi begitu. Oke, dan pasti akan ya mendapatkan hukuman yang setimpal karena memang dilarang oleh negara kita ya. Iya. Oke, seperti itu. Kemudian mungkin ada tips nih dari Anissa selaku dari anggota KPA Wonosobo yang mensosialisasikan juga kepada masyarakat apa sih yang bisa dilakukan untuk menghindarkan kita penggunaan, penjualan dan mungkin bisa mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya agar masyarakat Wonosobo jangan sampai menyentuh barang haram itu gitu. Silakan. Oh iya, jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar kita terhindar dari penggunaan narkoba, bahkan kita mengedarkan gitu. Yang pertama ya kita harus meningkatkan keimanan kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, kita akan tahu mana yang diperbolehkan, mana yang dilarang, dan ketika kita tahu narkoba adalah barang haram, maka kita tidak akan masuk ke dalamnya. Dan silahkan lebih dekat dengan keluarga, terbuka dengan keluarga, karena tidak sedikit juga yang karena mereka itu jauh dari keluarga, mereka melampiaskan ke narkoba. Nah, selain itu, jangan pernah mencoba menggunakan narkoba kecuali untuk alasan pengobatan. Mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, memilih lingkungan pergaulan yang baik, melakukan kegiatan positif, belajar, berolahraga, dan berorganisasi, terus menggunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga. Jika memiliki permasalahan hidup, jangan gunakan narkoba sebagai pelampiasan atau pelarian, akan tetapi jalan keluarnya yaitu ya kita bisa sharing dengan keluarga itu tadi ketika kita dekat dengan keluarga. Nah, adapun cara lain yang bisa dilakukan untuk menghindari penggunaan narkoba yaitu yang pertama, mengetahui serta menyadari jika narkoba atau narkotika membawa dampak negatif bagi kesehatan tubuh serta kehidupan. Yang kedua, mencari tahu serta menggali potensi diri dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengerjakan berbagai hal positif serta bermanfaat, menolak dengan tegas ajakan untuk mengkonsumsi narkoba atau alkohol, dan bisa juga dengan kita memiliki pendirian yang tegas. Jika kita dipaksa untuk mengkonsumsi narkoba ya kita harus berani menolak. Jangan nanti dikatain cemen terus kita ya udahlah ikut aja daripada dikatain cemen, dikatain bukan cowok, terus mau ikut-ikutan, jangan. Jadi harus memiliki pendirian yang teguh dulu gitu Mbak. Oke, jadi memang salah satunya adalah benteng tentunya dari masing-masing diri seorang gitu ya, apalagi pelajar, apalagi para anak muda yang mungkin tentunya masih coba-coba, pengaruh lingkungan juga. Dan kemudian saya pengen masuk ke Pak Tono nih Pak, ini mungkin Wonosobo, Indonesia mungkin butuh generasi penerus yang seperti Mbak Nadia, Mbak Anissa dan teman-teman gitu ya Pak. Namun mungkin tidak semua
pemuda ini berpikiran seperti mereka nih Pak. Ini kalau dari Pak Tono sendiri menanggapi teman-teman dan lewat adanya organisasi KAPA ini ada semacam apresiasi seperti apa Pak Tono? Silakan. Oke, terima kasih sekali Mbak. Jadi kami menanggapi dari rekan-rekan KAPA ini, kami juga apresiasi yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada rekan-rekan KAPA ini ikut membantu ataukah menggelorakan untuk narkoba di Wonosobo supaya nantinya rekan-rekan tidak tercandu dengan narkoba. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali kepada rekan-rekan KAPA, Mbak siapa tadi itu? Mbak Anissa dan Mbak Nadia. Terima kasih sekali, programnya bagus sekali. Jadi kami harap kedepannya juga semakin eksis terus sehingga masyarakat Wonosobo terhindar dari bahaya narkoba. Demikian Mbak. Oke, baik Pak, terima kasih. Kemudian saya pengen masuk ke Bribtu Tia nih. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Pesona Inspira. Saya bacain dulu, nanti mungkin dijawabnya setelah break jeda iklan. Selamat siang, Bribtu Tia. Saya dari Horifah nih. Mau tanya dong, bagaimana sih cara mengetahui anak-anak yang coba-coba miras? Karena mungkin kalau coba-coba itu belum kelihatan efeknya. Kayak yang tadi mungkin sudah disebutkan kayak sering ngantuk, sulit tidur, ada perubahan pada penampilan fisik, sering mimisan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saya khawatir nih pergaulan anak saya jadi tidak benar, apalagi jenis dan obat cair atau bahkan lem pun bisa digunakan loh untuk dijadikan sebagai narkoba, seperti itu Bribtu Tia. Ini mungkin ada sedikit tanggapan yang nanti jawabannya akan dilanjutkan setelah break jeda iklan. Mungkin silakan. Bisa ditanggapi sebentar? Oh iya. Terkait dengan anak-anak yang sekarang itu memang banyak sekali cara atau pintu masuknya dari penggunaan narkoba, seperti salah satunya yaitu merokok, kemudian ala gaya-gaya mabuk dengan obat batuk seperti dextro, yang mengandung dextro, seperti ya salah satu yang marak sekarang itu ya komik gitu ya. Kemudian ada yang dengan ngelem atau inhalant, itu biasanya dia pakai lem yang baunya itu sangat menyengat ya. Itu terutama itu bisa saraf dari penciumannya itu bisa merangsang ke otak dan merusak saraf otak seperti itu, dan itu mengakibatkan zat yang terdalam dalam zat tersebut itu menjadi kecanduan seperti itu. Jadi untuk pencegahannya ya sebagai orang tua itu pastinya lebih open, lebih dengan anak-anak, terutama dengan pergaulannya, kemudian dengan barang-barang apa yang dia gunakan untuk bermain. Kalau sekarang kan banyak sekali anak-anak yang bermain aneh-aneh ya Mbak. Apalagi sekarang anak-anak itu dari mungkin TK atau bahkan belum sekolah saja sudah tahu gadget ya Mbak. Iya betul. Jadi hal-hal seperti itu tuh bisa dipengaruhi dengan itu tadi. Jadi untuk orang tua ya lebih waspada kemudian mengarahkan anak-anaknya untuk lebih ke hal-hal yang positif. Begitu. Jadi memang seperti itulah pergaulan. Makanya bisa jadi ini adalah PR orang tua, PR kita bersama juga ya, Bribtu ya, untuk melindungi anak-anak kita, generasi penerus bangsa dari yang namanya narkoba. Baik, kita break jeda iklan terlebih dahulu, nanti akan kita sambung lagi di sajian dialog interaktif dengan tema hari ini, kerja cepat, kerja hebat berantas narkoba di Indonesia. Sajian dialog interaktif akan segera kembali, jangan kemana-mana. Saya Eka, dan untuk Pesona Inspira stay tune terus di 92,1 FM. Dialog hari ini, dialog hari ini. Baik, Pesona Inspira masih dalam sajian dialog hari ini, masih dengan tema kita ada dalam peringatan Hari Anti Narkoba Nasional 2022, kerja cepat, kerja hebat berantas narkoba di Indonesia. Dan tentunya masih bersama keempat narasumber kita, ada Pak Tono yang masih standby di sana, masih siap ya Pak, masih semangat? Alhamdulillah masih. Masih bersama Bribtu Tia juga yang masih semangat. Masih dengan Mbak Nadia, Mbak Anissa juga masih hadir di studio untuk kembali menyampaikan
soal tema kita hari ini. Sebelumnya kita sudah ada satu pertanyaan lagi yang mungkin tadi sudah disinggung ya oleh Bribtu Tia. Tadi ada soal para remaja yang coba-coba. Kemudian pertanyaan kedua, selamat siang dari Hafian Agni di SMP Negeri 2 Selamberto. Ini mungkin ke Pak Tono ataupun Mbak Tia bisa ya. Untuk saat ini jenis narkoba ini kan banyak nih, dari undang-undang dari 2019 memang sudah ditentukan, tapi sampai saat ini belum berubah. Apalagi mengingat kita di zaman sekarang sudah semakin kemajuan zaman, masyarakat juga semakin kreatif. Apalagi dengan obat-obatan yang tadi sudah sempat disebutkan sama Bribtu Tia gitu ya. Nih kemudian bagaimana sih cara mengakomodasi jenis narkoba baru nih Pak Tono? Dan penerapan pasalnya seperti apa? Kayak misal penggunaan lem, ada penggunaan obat batuk dan lain sebagainya nih Pak Tono. Silakan. Oke Mbak, jadi untuk merubah undang-undang itu juga memerlukan proses yang lama. Oke. Sehingga untuk mengakomodasi menggunakan peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes. Untuk menjerat terduga, kita menerapkan undang-undang narkoba. Dijuntokan dengan Permenkes tersebut. Dan untuk saat ini yang terbaru Permenkes nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika. Gitu Mbak. Oke, jadi memang sudah kembali diatur ulang gitu ya Pak ya. Sudah ya. Oke, jadi seperti itu untuk Hafian Agni, ini sepertinya Mas ya. Terima kasih sudah mengirimkan pertanyaan. Kemudian nih ada pertanyaan juga dari Amelia Dwi Saputri di SMK Negeri 1 Wonosobo yang mau kirim pertanyaan seputar apa sih yang harus dilakukan orang tua nih ketika anak mereka kecanduan narkotika. Nah, ini memang Bribtu Tia, narkoba ini kan sangat luas sekali gitu ya. Kayak semisal narkotika juga bagian, merokok juga mungkin bisa dibilang sebagian dari yang namanya narkoba gitu. Ini sebagai orang tua nih Pak Tono, Mbak Tia yang mungkin akan menjadi orang tua nantinya, gimana sih? Sebenarnya udah jadi. Oh, sudah jadi orang tua. Oke. Jadi mohon izin Mbak, perlu kami jawab juga. Oke, silakan Pak. Untuk pertanyaan tadi Mbak siapa itu? Jadi orang tua harus dapat menerima kondisi anak serta mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai narkoba sehingga dapat melakukan penanganan yang baik dan benar dengan melibatkan tenaga ahli dalam Undang-Undang Nomor 35 Pasal 55 Tahun 2009. Disebutkan bahwa orang tua atau wali pecandu narkoba wajib melaporkan kepada IPWL, instansi penerima wajib lapor. Contohnya puskesmas, rumah sakit, lembaga rehabilitas, medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui medis dan sosial. Begitu Mbak. Oke, jadi di sini kembali lagi adalah peran orang tua ya, Pak. Peran Mereka orang tua harus waspada. penting sekali, ya. Oke, karena memang sekarang orang tua tidak hanya memantau kegiatan, maksudnya harus memantau kembali kegiatan anak-anak, apakah mereka pergaulannya gimana, sama gitu. Siapa. Itu harus jadi salah satu pelajaran juga kita ya. Harus itu. Oke. Kemudian ini dalam rangka peringatan Hari Anti Narkoba Nasional 2022 nih Pak Tono. Ini dari Pak Tono sendiri melihat ya Pak ya, kondisi di Wonosobo memang masih ada beberapa kasus yang ditemukan ya Pak ya. Apalagi untuk di Indonesia. Mungkin untuk kerja keras, kerja cepatnya harus kembali digencarkan lagi, kembali semangat lagi. Ini mungkin dari Pak Tono sendiri ada pesan apa sih Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk jangan sampai lah kasus serupa terjadi lagi seperti itu. Oke, jadi pesan-pesan kami kepada warga atau masyarakat di Kabupaten Wonosobo, khususnya bagi orang tua untuk lebih untuk lebih kepada anaknya, lebih peduli, lebih aware mungkin ya Pak. Ya, jadi karena anak-anak sekarang mohon maaf lebih harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semua sehingga biar tidak terjerumus untuk ke
obat-obat narkoba dan lain-lainnya. Sehingga harapan kami untuk warga Wonosobo, kami harap untuk jauhkan dari obat-obat ataukah narkotika maupun psikotropika. Saya kira gitu Mbak, harapan kami semoga Wonosobo selalu kondusif dan selalu aman. Begitu, Mbak. Amin. Seperti itu doanya, semoga menjadi yang terbaik untuk kita untuk kota kita Wonosobo. Amin. Kemudian ke Bribtu Tia nih. Ini mungkin tidak hanya peran orang tua saja ya yang memang harus digencarkan lagi, peran pemerintah dalam mensosialisasikan, apalagi salah satunya lewat talk show ini juga kembali mengingatkan kepada masyarakat ya Mbak Tia ya. Kemudian kalau dari dari remajanya sendiri nih Mbak Tia, mungkin melihat mereka yang pengen coba-coba, lingkungan mereka tadi kayak dibilang Mbak Anissa, wah kamu kalau nggak coba ini kamu cemen nih, kamu bukan laki nih gitu. Ini mungkin Mbak Tia menanggapi hal tersebut gimana nih? Kalau saat ini ya Mbak, apalagi zaman gaul-gaulnya ya, anak-anak sekarang itu ya, kebanyakan mereka itu emosinya itu masih labil, sehingga agak gengsi dengan temannya atau moodnya berubah-ubah seperti itu. Jadi untuk pengaruh lingkungan yang tidak sehat itu sangat-sangat riskan dengan anak-anak yang punya emosian seperti itu. Jadi untuk remaja sendiri ya, yang pertama dia kalau dianggap sudah cukup matang atau dewasa, itu pastinya dia harus punya prinsip ya Mbak, pendirian, punya pendirian, punya yang pertama itu pastinya ya ibadah ya Mbak ya, karena kalau sudah ibadah kan berarti dia punya iman ya Mbak, jadi sehingga dia punya pegangan hidup untuk tujuan ke depan dengan lebih baik seperti itu. Jadi saya rasa kalau dia sudah punya prinsip hidup yang sehat, pastinya insya Allah tidak akan terjerat dengan hal seperti itu. Seperti itu aja. Lagi-lagi adalah benteng diri salah satunya dengan meningkatkan keimanan, bisa menghindarkan dari yang namanya narkoba gitu ya. Kemudian kita lanjut, ada pertanyaan lagi. Ini sepertinya pertanyaannya dari para pelajar nih Mbak Tia nih, yang mungkin penasaran, pengen tanya soal narkoba nih. Selamat siang dari Elsita dari SMP Negeri 2 Salamerto. Untuk pertanyaannya adalah, saat ini aktivitas sudah mulai kembali normal mungkin setelah pandemi COVID-19 ya. Kemudian bagaimana sih ada upaya dari orang tua dan juga penegak hukum dalam pencegahan narkoba di usia muda? Mungkin konteksnya juga sama kayak misal gimana sih cara pencegahan agar mereka tidak terjerumus gitu. Mungkin bisa ditanggapi ke Pak Tono atau Mbak Tia, silakan. Jadi akan kami tanggapi untuk pertanyaan yang nomor 2 tadi, bahwa untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya di usia muda, kami harap satu, program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preemptif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah masyarakat yang belum memakai ataukah bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni budaya atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, preventif. Program preventif ini disebut juga sebagai program pencegahan, di mana program ini ditunjukkan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba, agar mereka mengetahui tentang seluk-beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan organisasi masyarakat, dan lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini, yang pertama adalah kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, penyuluhan narkoba. Pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar ataukah ceramah. Biasa disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhannya.
Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya perlu dilakukan. Pendidikan dan pelatihan di dalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Di dalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Program ini bisa dilakukan di lembaga pendidikan seperti sekolah atau kampus, melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional. Kemudian yang 4, upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. Pada program ini sudah menjadi tugas bagi para aparat terkait seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan ataukah BPOM, imigrasi, bea cukai, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan di dalam masyarakat. Namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal. Mungkin itu Mbak jawaban dari kami. Semoga pertanyaan yang kedua bisa terjawab. Begitu, terima kasih Mbak. Oke, jadi memang untuk upaya dari orang tua, selain itu juga penegak hukum dalam pencegahan narkoba ini memang harus bekerja lebih keras lagi apalagi untuk dibandingkan dengan semakin banyaknya narkoba. Kita juga sebagai penegak hukum, sebagai bagian dari pemerintah ikut memberantas, salah satunya pandemi sudah berakhir, sosialisasi terus digencarkan kita ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Rahma di SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo, kembali dari pelajar lagi. Mau tanya nih, apakah semua pecandu narkoba ini dapat dilakukan rehabilitasi? Ini mungkin ke Bribtu Tia, silakan. Untuk pecandu narkoba itu tidak semua dapat dilakukan rehabilitasi. Kenapa nih? Karena ada beberapa persyaratan khusus yang diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Itu antara lain yang pertama yaitu pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi. Kemudian pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika pemakaian dalam 1 hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Kemudian tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urin menunjukkan kalau positif narkoba. Kemudian yang bersangkutan tidak terlibat dalam jaringan atau pengedar atau bandar lainnya. Kemudian telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu. Untuk saat ini Wonosobo ini untuk tim asesmen terpadu kita dengan Temanggung, Kabupaten Temanggung, BNNK Temanggung. Kemudian pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Seperti itu. Jadi beberapa persyaratan harus terpenuhi. Apabila tidak, apabila salah satu dari persyaratan tersebut tidak memenuhi, tidak bisa dilakukan rehabilitasi. Seperti itu. Jadi memang ada syarat-syarat khusus untuk direhabilitasi, sudah diatur seperti itu. Untuk Rahmat di SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo. Dan kita lanjut lagi, masih ada satu pertanyaan dari Arga di SMA Negeri 1 Wonosobo yang mau mengirimkan pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan upaya restoratif justice dan bagaimana prosedurnya? Ini restoratif justice. Mungkin ke siapa nih, ke Bribtu Tia atau ke Pak Tono, silakan. Untuk upaya restoratif justice sama seperti tadi ya, rehabilitasi itu cuman penyelesaian dengan restoratif justice ini lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula atau merupakan jalan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana. Dalam mekanisme tata cara peradilannya, fokus pidana itu diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Jadi di situ ada beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat dikumpulkan di situ, kemudian dari BNN, kemudian dari tim medis, tim psikolog, seperti itu dikumpulkan sehingga terus dilakukan dengan dialog dan mediasi. Dan tata caranya seperti yang pertama, mempersiapkan balai rehabilitasi atau BNN untuk dapat mengoptimalkan kapasitas dalam memberikan layanan rehab bagi penyalahguna. Kemudian mempersiapkan klinik IPWL atau instansi penerima wajib lapor, itu seperti ya tadi seperti medis dari rumah sakit atau dari
puskesmas seperti itu untuk dapat memberikan layanan rehab terhadap penyalahguna narkotika terkait hukum. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan lembaga rehab atau SDM dan kelembagaan dari rumah sakit dan IPWL atau Kementerian Kesehatan, Kemensos, Pemda untuk memberikan layanan rehab terhadap penyalahguna narkotika. Kemudian pengaturan tim asesmen terpadu sebagai tim yang akan melakukan penilaian terhadap seseorang penyalahguna narkotika itu apakah dapat diberikan tindakan rehab atau tidak. Jadi mereka berdiskusi menentukan itu dilakukan tindakan rehab atau tidak, seperti itu. Kemudian diklat terpadu anggota TAT atau tim asesmen terpadu guna meningkatkan kompetensi dan performa anggota. Tidak hanya memahami secara teknis yuridis, tetapi juga memahami landasan sosiologis dan filosofis semangat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna narkoba tersebut. Oke, jadi gitu. Restoratif justice ini lebih kayak rehabilitasi, tapi memang ada beberapa cara-cara yang harus dipenuhi, kita ya. Oke, seperti itu untuk pertanyaan yang sudah masuk di lini WhatsApp kami. Dan kita tidak terasa sudah hampir menuju di jam 2. Mungkin terakhir dari Mbak Nadia dulu nih, selaku anggota Ketua KAPA Wonosobo 2022. Apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat Wonosobo, masyarakat Indonesia yang sedang mendengarkan lewat tentunya peringatan HANI 2022 ini? Silakan. Ya, dalam peringatan HANI 2022 ini ya semoga penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin berkurang, khususnya di Wonosobo, apalagi di kalangan pelajar ya Kak. Dan untuk para pelajar, pesan Nadia sih buat teman-teman semua, jauhilah, jangan sampai ada hasrat atau keinginan untuk mendekati barang-barang narkoba tersebut ya, karena memang dampaknya itu sangat merugikan bagi diri sendiri dan juga dapat merusak masa depan yang tadinya punya keinginan, punya cita-cita, punya mimpi, harus rusak, harus hancur, berhenti di tengah jalan hanya karena mengkonsumsi narkoba tadi. Oke, gitu. Kemudian dari Anissa, ada yang ingin disampaikan pada masyarakat lewat peringatan Hari Anti Narkoba 2022 ini? Pesan saya untuk masyarakat yang saat ini sedang mendengarkan, teruslah gali potensi yang ada pada diri kita semua, lakukan hal-hal baik, hal-hal yang bermanfaat, dan jauhkan kita dari barang-barang haram tersebut, karena semua itu akan merusak masa depan kita, akan merusak mimpi-mimpi kita. Jadi terus memasuki bergaul dengan lingkungan yang sehat, lingkungan positif, lingkungan yang baik gitu. Mbak. Kita karena dengan lingkungan yang baik, lingkungan yang positif, insya Allah akan menghindarkan kita dari yang namanya narkoba kita ya. Iya. Oke, terima kasih. Kemudian kita ke Bribtu Tia, mungkin sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam penanganan narkoba sendiri ini mungkin sudah menangani beberapa kasus-kasus nih. Ini harapannya jangan sampai terjadi lagi. Mungkin ada kesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Wonosobo khususnya atau kepada masyarakat Indonesia yang sedang mendengarkan. Silakan. Untuk masyarakat Wonosobo khususnya generasi penerus bangsa ya, usia muda, fokus terhadap cita-cita kalian, tujuan kalian, cari pergaulan-pergaulan yang positif dan sadari bahwa narkoba itu sangat berbahaya, apalagi dapat merusak masa depan kalian. Terakhir, selamat Hari Narkoba Internasional, kerja cepat, kerja hebat berantas narkoba di Indonesia. Oke, terima kasih Bribtu Tia. Kemudian dari Pak Tono ingin ditambahkan terkait lewat peringatan Hari Anti Narkoba ini, harapannya ke depan pengen seperti apa nih Pak? Silakan. Oke Mbak, terima kasih. Harapan kami kepada masyarakat Wonosobo, baik generasi muda maupun yang sudah tua juga, kami harap untuk peredaran narkoba di Wonosobo, saya harap Bapak Ibu juga intens sekali untuk menyampaikan kepada putra-putrinya agar putra-putrinya tidak terjerumus ke obat-obatan maupun ke narkotika. Jadi sekali lagi harapan kami kepada warga masyarakat Wonosobo, jauhkan dari narkoba. Jadi kalau udah jauh, insya Allah kita bekerja juga aman ya Pak ya? Aman, ya kan? Kalau dekat-dekat dengan narkoba ya pastinya nggak tenang ya? Nggak tenang juga. Sehingga harapan kami
Pokoknya kepada Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan program ini untuk saling bersama-sama kita mengawasi kepada putra-putrinya. Terima kasih Mbak. Oke, seperti itu. Terima kasih kembali dari aparat penegak hukum seperti itu mensosialisasikan bersama Kapa Wonosobo. Mungkin dari orang tua juga semakin mengawasi anak-anak, dan yang paling penting adalah para pelakunya nih. Mereka harus punya benteng diri yang kuat agar terhindar dari yang namanya narkoba. Terima kasih atas gambar narasumber yang sudah hadir memberikan informasi seputar HANI, Hari Anti Narkoba Nasional 2022, dan semoga angka pencemaran penggunaan narkoba di Indonesia, di Wonosobo sudah tidak bertambah lagi, bahkan bisa berhenti. Seperti itu harapan kita semuanya ya. Oke, kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Saya Eka bersama keempat narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.